Dan tiba-tiba Asep melihat sebuah pohon yang melingkar seperti gerbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, dulur jejak misteri ID. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ketemu lagi dengan Mang Abe yang akan berbagi kisah horor, kisah misteri, kisah mistis, dan kisah-kisah lainnya. Kisah kali ini merupakan pengalaman dari Ranti. Ya, bukan nama sebenarnya, alias nama samaran. Dia menceritakan kejadian-kejadian aneh yang menimpa mereka. Dan ada satu kejadian yang gak bisa dilupain sampai sekarang, yaitu ketika salah satu temannya hilang dan dibawa ke alam lain oleh sosok yang tak diketahui di saat camping bersama keempat sahabatnya di bumi perkemahan daerah Bandung. Kalian pasti penasaran kan? Makanya tonton video ini sampai habis. Dijamin kalian akan geleng-geleng kepala. Sebelumnya, Mamang ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe dulu ya channel ini. Nah, untuk dulur jejak misteri ID yang punya kisah horor, kisah misteri, atau kisah mistis nyata, bisa kalian kirim tulisannya ke email kami di bawah ini. Tak usah berlama-lama, mari kita simak kisah ini selengkapnya. Horror Story dimulai. Kisah ini terjadi pada tahun 2002, saat liburan sekolah waktu aku masih SMA kelas 2. Kala itu, di sudut ruangan kelas, aku, Anggi, dan Asep sedang asik mengobrol. Dan tiba-tiba datanglah si Bobby sambil bernyanyi. Libur telah tiba, libur telah tiba, hore, hore. Lagu Sherina yang lagi hit pada zaman itu. Di belakangnya ada si Roni menjadi penari latar. Dengan muka gembira mereka menghampiri kita bertiga yang sedang duduk-duduk. Lalu si Bobby bertanya, "Woi, mau liburan kemana kita? Gimana kalau kita camping aja?" "Wah, ide bagus tuh," sahutku kepada si Bobby. Si Roni juga mengangguk tanda setuju. Sedangkan si Anggi dan si Asep masih saling tatap-tatapan. Karena rencana kami dari kelas 1 sampai pertengahan kelas 2 ini belum kesampaian juga, yaitu camping bersama. Ya, tahu sendiri, dapetin izin dari ortu yang susah. Makanya rencana itu belum kesampaian sampai sekarang. Tapi si Bobby gak kehilangan akal. Dia bilang kalau anak ekskul sekolah kita juga mau camping. Nah, surat izin orang tuanya kita minta ke mereka. Tapi kita campingnya tetap bisa aja, cuman di bumi perkemahan yang sama. Nanti suratnya siapa yang urus? Kita kan gak begitu akrab sama anak kelas 3, tanya si Anggi. Tenang aja, itu urusanku, kata si Bobby sambil mengangkat jempolnya. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Kami semua dapat izin berkat surat tersebut. Memang salah juga sih, kita bohongin orang tua kita. Abis mau gimana lagi? Kami janjian di rumah si Roni, yang memang rumahnya searah menuju bumi perkemahan tersebut. Dari rumah si Roni
Ke bumi perkemahan itu paling sekitar 1 jam. Oh iya, bumi perkemahan ini terletak dekat dengan pemandian air panas. Jadi sekalian saja pulang camping kami mau berendam dulu. Itu rencana kami. Singkat cerita, selesai Jumatan sekitar pukul 1 siang kami berangkat ke bumi perkemahan itu memakai motor. Aku dibonceng sama si Roni, Anggi dibonceng Asep, dan Bobby bawa motor sendiri. Karena tenda dan logistik dia yang bawa semua. Kurang lebih jam 2-an kami sampai di bumi perkemahan itu. Tidak lupa kami laporan sekalian bayar biaya camping ke pos penjagaan yang terdapat di sana. Lalu kami parkirkan motor dan mulai mencari-cari tempat di mana kami akan mendirikan tenda. Si Bobby ngajakin kita buat lihat rusa dulu. Sekalian mau survei kalau anak-anak sekolah kita pada camping di lokasi mana. Yang ternyata lokasi camping anak-anak eskul di samping kanan kandang rusa. Nah, si Bobby menyarankan agar kami camping menjauh dari lokasi itu. Dipilihlah lokasi yang agak pojok kanan sebelah barat, jauh dari keramaian yang camping di bumi perkemahan itu. Setelah sampai di lokasi, saya melihat hanya tanah lapang yang luas dengan ujungnya hutan belantara. Kami pun mendirikan tenda persis di samping sebuah pohon besar yang kalau masuk terus itu udah langsung ke hutan. Di tempat itu tidak ada siapa-siapa lagi selain kami. Si Bobby dan Roni langsung mendirikan 2 tenda. Sedangkan saya, Anggi, dan Asep pergi ke warung untuk beli kayu bakar. Rencananya nanti malam kami mau bikin api unggun. Di perjalanan ke warung tiba-tiba si Anggi bilang gini, "Ti, kita camping gak kejauhan nih. Mau ke warung aja nyebrang sungai kecil. Mana jauh banget lagi. Abis itu sepi, gak ada siapa-siapa." "Tenang aja Nggi, aman kok. Kan makanan udah lengkap. Jadi gak perlu bolak-balik ke warung. Kalau mau kencing gimana Ti? Kan toiletnya juga jauh. Malahan lebih deket dari lokasi anak-anak ekskul kita deh. Kencing belakang tenda aja Nggi, ntar aku yang nganter deh." Sambil tertawa tipis sahut si Asep. "Hus ah, enak aja," kata si Anggi. Udah ah, yuk cepetan jalannya, keburu sore, mana mendung lagi," kataku. Setelah membeli kayu bakar dan beberapa gorengan, kita pun bergegas kembali karena terlihat langit sudah mendung. Sekitar 15-20 menitan kami sampailah di tenda yang sudah berdiri. Dan terlihat si Bobby juga si Roni yang sedang duduk-duduk sambil menghisap rokok. "Lama banget sih ke warungnya," kata si Bobby. "Jauh loh Bob, mana harus nyebrang dulu sungai kecil lagi." "Udah ah, nih ngopi dulu." Aku kasihin kopi dan gorengannya ke si Bobby dan Roni. "Ti, gak salah. Masa kopi dingin gini? Gorengannya juga keras." Udah ah, makan aja." "Protes mulu si Bobby mah," kataku. Aku dan Anggi membereskan tas dan hendak memasukkan ke dalam tenda. Tiba-tiba si Asep loncat dan bilang mau ikut tidur di tenda kami. Memang sih, Asep cowok yang agak kelemer-kelemer gitu. Tapi dia normal kok. Masih suka sama cewek. Jelas aja aku dan Anggi menolaknya. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Hujan pun turun lumayan deras. Cowok-cowok nyanyi-nyanyi di dalam tenda diiringi gitar. Ya, memang tenda kami didirikan berhadapan. Cowok-cowok memakai tenda segitiga zaman dulu. Sedangkan kami memakai tenda dum milik kakaknya si Roni. Kira-kira 1 jam akhirnya hujan berhenti. Lalu
kabut pun muncul sangat tebal. Jarak pandang kami hanya sekitar 1-2 meteran saja. Nah, disinilah aku mendapatkan kejadian aneh, yang mana aku lihat di pohon besar seperti ada orang yang sedang berdiri. Seorang laki-laki memakai pakaian serba hitam, tapi samar-samar dan tidak terlihat jelas. Aku coba kucek mata berkali-kali, namun sosok itu masih berdiri di sana. Lalu aku tanya si Anggi sambil menuju ke arah pohon tersebut. "Gi, coba lihat, ada orang tuh berdiri di samping pohon." "Mana, Ti? Gak ada ah. Salah lihat kali," kata si Anggi, sambil dia pun memastikan. Lalu aku pun tidak mau membahas lagi. Untuk mengalihkan rasa takut dan penasaran, aku teriak ke cowok-cowok yang berada di tenda sebelah. "Woi, kapan nih mau bikin api unggunnya? Bentar lagi kan maghrib," kataku. "Udah, nanti aja abis maghrib sekalian masak-masak. Lagian kalian cuma beli 2 ikat kayu, gak akan cukup kalau sekarang dibakarnya." Malam pun tiba. Semua terasa sunyi karena hanya kami saja yang camping di lokasi itu. Tidak ada yang lain. Pencahayaan kami hanya memakai cempor dan senter. Lalu si Bobby menyiapkan kayu bakar dan mencoba menyalakannya. Ketika api sudah mulai agak membesar, si Bobby membuat dudukan untuk menaruh alat masak kami. Sambil menikmati pop mie dan secangkir minuman, kami semua bernyanyi yang diiringi oleh gitar, sambil menatap langit yang indah sekali ditaburi bintang-bintang. Ah, sungguh pengalaman yang gak akan bisa dilupakan. Sayup-sayup aku mendengar nyanyian dan tepuk tangan khas anak-anak ekskul yang mungkin saat itu sedang melakukan kegiatannya. Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan jam 8 malam. Si Anggi minta antar ke toilet yang jaraknya lumayan jauh. Lalu aku meminta Asep buat nemenin, masa cewek aja yang kesananya, mana gelap lagi. Kami bertiga berjalan beriringan menuju ke toilet yang dekat dengan tempat camping anak-anak ekskul sekolah kami. Setelah menyeberang sungai kecil, saya lihat di sana terang sekali dan semakin jelas suara-suara nyanyiannya. Kami pun langsung ke WC umum tersebut. Di sana ada 4 kamar mandi dengan bak yang sama dari satu aliran air. Si Anggi masuk ke toilet yang paling ujung kanan dan aku di sebelahnya. Sedangkan si Asep dia menunggu di luar. Di WC tersebut ada penerangan, cuman memakai lampu 5 watt yang berwarna kuning. Saya dan Anggi saling bersahutan dengan maksud agar kami tidak takut dan memastikan kalau si Anggi dan aku masih di dalam WC. Namun ketika aku dan Anggi saling bersahutan, tiba-tiba kini menjadi hening. Sekilas aku mendengar ada yang menimbali kami. Tapi aku yakin itu bukan suara Anggi. Suara perempuan yang serak ikut saling bersahutan dan kadang cekikikan tertawa. Aku pun bergegas untuk keluar kamar mandi yang hampir berbarengan dengan si Anggi. Dan kita pun saling menatap sampai kami dikagetkan oleh si Asep. "Hei, kalian, kenapa sih kok bengong gitu? Habis lihat hantu ya? Hehehe." "Hus, jangan sompral kamu Asep." Dengan nada yang agak tinggi,
saya dan si Anggi menjawabnya. Udah ayo balik ke tenda, kataku. Tunggu dong, aku juga pengen kencing nih, kata si Asep. Udah nanti aja, kamu kan bisa kencing deket tenda, kata si Anggi. Lalu kami pun bergegas pergi dari WC itu. Setelah sampai di tenda, kita nggak lihat si Bobby dan si Roni. Kami pun panik mencari ke tenda cowok yang memang kosong. Ketika kami masuk ke tenda cewek, ternyata mereka berdua ada di sana gelap-gelapan. Dan tercium aroma asap rokok surga. Kalian sudah tahu, itulah rokok yang memang tidak boleh dihisap. Sepertinya mereka sudah melayang, karena pas si Asep arahkan senter ke wajah mereka, si Bobby pun marah. Jangan disorotin ke wajah dong senternya. Aku dan si Anggi menyuruh mereka keluar tenda. Dan kami pun berkumpul lagi di depan api unggun. Aku melihat tingkah si Bobby dan si Roni yang udah gak karuan. Ketawa-ketawa terus, nyanyi-nyanyi gak jelas kayak orang lagi mabuk. Entah jam berapa, tiba-tiba semuanya sunyi senyap. Tak terdengar lagi suara riuh dari anak-anak ekskul. Yang terdengar hanya suara angin dan batang pohon yang saling bergesekan. Dan beberapa binatang malam yang saling bersahutan. Aku langsung ngajak si Anggi buat tidur duluan. Gak lama, cowok pun akhirnya masuk juga ke tenda mereka. Aku dengar mereka masih ketawa-ketawa sambil sesekali terbatuk-batuk. Malam semakin larut, sunyi sekali. Mungkin cowok-cowok juga sudah pada tidur. Aku dengar suara langkah kaki. Aku dan Anggi beranikan diri untuk buka pintu tenda kami sedikit. Sambil kami mengintip, kami ingin memastikan siapa yang datang. Ternyata itu si Asep yang berjalan menuju samping tenda dekat pohon. Sepertinya dia mau buang air kecil, tuturku dalam hati. Ya sudah, aku tutup lagi pintu tenda dan mencoba merebahkan diri sampai akhirnya aku pun terlelap tidur. Entah jam berapa, namun saat itu masih gelap gulita. Cahaya dari api unggun sudah mati. Kami dikagetkan oleh lampu senter dan suara yang aku kenal. Gi, bangun, cepat bangun. Sambil menggoyang-goyangkan kakiku. Ada apa sih Bob? Masih gelap juga. Udah cepat bangun dulu. Belum juga kami terbangun sepenuhnya, si Roni lantas berteriak ke si Bobby. Di WC umum juga gak ada Bob. Kemana ya si Asep? Di sanalah aku baru ngeh kalau Asep gak ada di tenda. Aku dan Anggi lalu bangun dan keluar dari tenda. Terus aku bilang ke mereka, semalam aku lihat si Asep keluar tenda. Kayaknya dia kencing di pinggir tenda kalian deh yang dekat pohon itu. Sambil aku menunjuk ke arah pohon tersebut. Kami pun coba ditenangkan oleh si Bobby. Ke warung kali ya? Coba Nggi, lihat jam berapa sekarang. Ternyata saat ini jam sudah menunjukkan pukul 4.30 pagi. Bentar lagi kan azan subuh. Ya udah, nanti kita cari barang-barang aja ya, kata si Bobby. Setelah azan subuh, kami bertiga coba mencari Asep. Sedangkan si Roni menunggu di tenda jaga-jaga jika Asep kembali. Entah berapa lama kami berkeliling sampai matahari pun muncul. Dan si Anggi menyarankan kami untuk cek ke parkiran, melihat motor si Asep masih ada apa enggak. Berangkatlah kami ke parkiran yang ternyata motor si Asep masih terparkir tepat di samping motor si Bobby. Seketika kami pun panik dan langsung menuju ke pos penjagaan yang tak jauh dari parkiran tersebut.
dengan maksud menanyakan barangkali ada yang lihat si Asep. Hasilnya pun nihil. Tapi kami tidak bilang ke penjaga bahwa Asep hilang. Kami kembali sambil menunggu di tenda dengan rasa khawatir dan takut. Kami semua diam, tak banyak bicara, hanya membahas si Asep perginya kemana. Lama kami menunggu sampai hari pun beranjak siang. Sekitar pukul 1, kami yang tengah duduk-duduk di dekat tenda dikagetkan oleh seseorang yang berlari ke arah kami sambil berteriak, "Bobby! Bob! Bobby!" Si Bobby pun berdiri dan melihat ke arah suara tersebut. Setelah dekat, ternyata dia anak kelas 3, salah satu senior eskul yang ikut acara camping saat itu. Sambil ngos-ngosan dia bilang kepada kami, "Ayo ikut ke pos penjagaan sekarang. Bentar. Ada apa sih, Dam?" Si Bobby balik bertanya. Adam pun menjelaskan, "Tadi kakak pembina kami dipanggil oleh penjaga bumi perkemahan ini. Katanya ada warga yang nemuin seseorang di hutan larangan saat lagi nyari kayu bakar. Setelah kakak pembina ke sana, ternyata itu si Asep. Dia kayak orang linglung, ditanya diam saja." Begitu kata si Adam menjelaskan. Selesai Adam berbicara, kami berempat pun bergegas mengikuti ke pos penjagaan. Ketika sampai, sungguh miris lihat keadaan si Asep. Dia diam saja ketika kami tanya, tak menjawab sepatah kata pun. Wajahnya menunduk terus ke lantai. Jaket dan celananya banyak sobekan. Sepertinya dia sudah menerabas semak belukar di hutan. Para penjaga mengkonfirmasi tentang si Asep dan kami membenarkan bahwa dia adalah teman kami yang tadi pagi kami tanyakan ke mereka. Lalu warga yang menemukan si Asep menceritakan kejadiannya. Tadi Abah lagi cari kayu bakar ke hutan yang di atas kandang rusa itu. Nah, di situ kan ada patok yang gak boleh dilewati. Awalnya Abah gak lihat ada orang atau siapapun. Lalu Abah cari kayu bakar. Biasanya Abah kalau nyari kayu bakar berangkat lewat situ, pulangnya gak ke situ lagi. Tapi gak tahu kenapa perasaan Abah teh pengen lewat lagi ke situ. Pas sampai di patok tersebut, Abah lihat si Ujang ini lagi duduk. Abah tanya, gak menjawab. Cuman diem kayak orang linglung. Ya sudah, Abah bawa aja turun dan dibawa ke pos ini. Begitu tutur warga yang menemukan si Asep. Lalu seorang penjaga menyarankan kami agar membawa si Asep ke orang pintar yang dekat dari bumi perkemahan tersebut. Cuman si Roni bilang kalau kakeknya dia juga bisa ngobatin. Dan rumahnya gak jauh dari bumi perkemahan ini. Sekitar 20 atau 30 menitan saja memakai motor. Segeralah aku, Bobby, Roni menuju tenda. Kami bermaksud membereskannya dan sekalian pulang dan berangkat ke rumah kakeknya si Roni. Singkat cerita, setelah kami membereskan semua, di jalan aku tanya si Roni kenapa gak ikuti saran dari penjaga pos tadi. Alasannya, kalau si Asep diurus mereka, nanti bakalan ngabarin orang tua. Kan kita malah jadi ribet. Plus ketahuan kalau kita berbohong. Oh, iya juga, kataku dalam hati. Singkatnya, kami pun berangkat ke rumah kakeknya si Roni. Bobby bonceng 3, Asep dan Anggi. Sedangkan aku bawa motor si Asep. Dan Roni, dia yang paling depan sebagai penunjuk arah. 20 menitan di perjalanan, akhirnya kami sampai di rumah kakeknya si Roni. Yang ternyata sudah ditunggu di depan rumah oleh kakeknya. Dari wajah kakeknya Roni, terlihat beliau sangat marah. Kakeknya Roni ini biasa dipanggil dengan nama Abah.
Baru saja kami hendak turun dari motor, tiba-tiba Abah dengan wajah yang marah lalu bilang ke si Roni, "Ron, makanya kalau camping itu jangan macam-macam." Sambil membopong si Asep. Sepertinya beliau tahu apa yang terjadi. Aku pun gak habis pikir, padahal kami semua gak ada yang ngasih tahu Abah. Kami langsung disuruh masuk, sedangkan si Asep yang keadaannya masih sama seperti tadi langsung dibawa sama Abah ke dalam kamar. Sedangkan kami masih beristirahat di halaman rumah sambil mengobrol-ngobrol. Aku menceritakan kejadian yang aku alami kepada Anggi, Roni, dan Bobby. Kalau aku melihat sosok seorang pria yang sedang berdiri di pinggir pohon di saat kabut sedang lebat. Dan aku pun meminta Anggi untuk melihatnya. Dan Anggi hanya menggeleng-gelengkan kepala bahwa dia tidak melihatnya. Setelah itu, lalu aku bercerita lagi. Ketika malam kami ke toilet untuk buang air kecil. Di sana, aku mendengar suara perempuan yang menjawab sahutanku. Dan terkadang perempuan ini dia ketawa kikikan. Nah, di sana Anggi pun langsung memotong pembicaraanku. Ternyata dia pun mendengar, bahkan dia mendengar sangat jelas cekikikan ketawa perempuan itu. Sehingga Anggi langsung keluar dan ternyata kami berbarengan. Bobby menceritakan kejadian yang dia alami. Ketika dia sedang tidur, sayup-sayup dia mendengar di dekat tendanya ada orang-orang yang sedang mengobrol. Dan suara itu sangat kencang sekali menurut Bobby. Lalu Bobby pun terbangun dan melihat ke sebelahnya hanya ada Roni. Dan membangunkan si Roni untuk menanyakan si Asep kemana. Setelah Roni bangun, Bobby pun lalu keluar tenda. Aneh, sungguh aneh. Dia melihat di luar tenda tidak ada siapapun. Tetap sama seperti semula, hanya kami yang camping di lokasi tersebut. Lalu, siapa yang tadi mengobrol? Seperti orang yang sedang camping di sini. Namun memang obrolannya tidak jelas apa yang mereka bicarakan. Lalu Bobby dan Roni pun mencari keberadaan si Asep. Dan memang sengaja tidak membangunkan aku dan Anggi dulu. Pikir mereka mungkin si Asep sedang ke warung. Sampai hampir 1 jam mereka mencari, mereka tidak menemukan Asep. Di tengah kami sedang mengobrol, tiba-tiba Abah keluar dari kamar lalu menghampiri kami yang berada di halaman rumah. Lalu Abah duduk dengan wajahnya yang masih sama terlihat marah. Lalu Abah bilang kepada kami, "Ron dan yang lainnya, beruntung Allah masih menjaga kalian, masih melindungi kalian. Dan melindungi teman kalian, si Asep. Kalau enggak, si Asep mungkin gak akan bisa kembali. Dia dibawa ke alam lain pada malam itu. Pokoknya, Abah pesan sama kamu, Ron. Kamu jangan ngulangi lagi apa yang kamu lakukan kemarin malam." Roni dan kami semua hanya menunduk. Tapi aku bingung. Walaupun dalam hati aku tahu bahwa Roni dan Bobby mabuk waktu itu. Dan itu memang tidak diperbolehkan. Ya sudah, akhirnya kami pun disuruh oleh Abah untuk beristirahat semalam di rumah. Dimana Abah juga coba untuk menyembuhkan si Asep. Malam pun tiba
aku dan Anggi tidur di kamar sebelah yang dekat dengan Asep dirawat. Kalau Roni dan Bobby mereka tidur di ruangan tengah. Sayup-sayup pada malam itu aku dengar Asep setengah teriak-teriak. Mungkin Asep sedang diobati oleh Abah. Abah sedang mengeluarkan sosok yang terus mengikuti Asep. Entah jam berapa, akhirnya aku pun tertidur dan terbangun. Dan aku terbangun ketika mendengar azan subuh. Lalu aku pun bergegas untuk melaksanakan sholat subuh. Aku lihat di luar Roni dan Bobby sudah terbangun juga. Dan mereka sedang ngobrol dengan Abah. Setelah matahari muncul, aku, Anggi, Roni, Bobby, kami berkumpul di halaman rumah sambil memakan sarapan yang disediakan oleh neneknya Roni. Ketika kami sedang ngobrol dan melihat pemandangan yang begitu indah, tiba-tiba kami dikagetkan oleh suara yang kami kenal. Ternyata alhamdulillah itu Asep yang sudah sadar sepenuhnya. Dia duduk dan dia mengambil makanan yang sudah disediakan. Setelah selesai kami semua makan, tak lama setelah itu dia menatap wajah kami semua. Dan dia akhirnya menceritakan apa yang dia alami. Jadi pada saat itu Asep pun sama. Dia coba-coba untuk merokok daun surga itu. Nah, pada saat Bobby dan Roni tidur, dia kebangun. Dia kebelet pengen pipis. Lalu dia berjalan ke samping tenda ke arah pohon yang besar itu. Belum juga si Asep kencing, tiba-tiba si Asep melihat sosok kakek-kakek dengan rambutnya yang putih, memakai pakaian serba hitam. Dia melambaikan tangan ke si Asep. Dari sana Asep tak sadarkan diri. Dia hanya mengikuti apa yang diperintahkan kakek tersebut. Si Asep menghampiri kakek-kakek tersebut dan kakek itu cuman bilang agar Asep mengikuti dia. Tapi entah kemana mau dibawanya. Kakek itu berjalan memasuki ke dalam hutan. Di belakangnya Asep mengikuti. Tapi dia hanya melihat punggung kakek tersebut. Asep berjalan mengikuti kakek-kakek tadi. Berjalan, terus berjalan memasuki hutan yang tak tahu kemana arahnya. Dan tiba-tiba Asep melihat sebuah pohon yang melingkar seperti gerbang. Dan kakek-kakek tersebut melambai lagi agar Asep mengikutinya dan melewati pohon tersebut. Ketika Asep hendak melangkahkan kaki, tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya. Ketika Asep melihat ke belakang, dia melihat kakek-kakek dengan pakaian serba putih. Lalu dia bilang, "Jang, hayu urang uih, atos, ulah ngiring kasih kakek itu mah. Tos tong ditingali deui, hayu urang uih sareng Abah ayeuna." Begitu ucap kakek tersebut. Lalu Asep coba melihat ke arah pohon yang tadi membentuk seperti pintu gerbang. Ternyata di sana kakek yang memakai pakaian serba hitam itu sudah tidak ada lagi. Menghilang begitu saja. Dan Asep bingung. Ketika Asep membalikan tubuhnya hendak menatap ke si kakek yang memakai baju putih, dia juga sudah tidak ada. Asep bingung hendak kemana.
Asep hanya duduk di sebuah pohon yang dekat patok. Dan itu yang hanya Asep ingat. Yang dia ingat terakhir dia ketemu sama seseorang yang mengajaknya turun ke bawah. Petik hikmah dan pelajaran yang tersirat pada kisah yang tadi Mamang bagikan. Oke, dulur jejak Misteri ID, itulah kisah pada malam ini. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Sekali lagi, saya Mamang Abe mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Jangan lupa juga buat kalian support terus channel kami, subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi saat Jejak Misteri ID ini mengupload video-video terbaru. Mamang tutup kisah kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horror story time ditutup.